Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita memahami dan mencermati secara seksama tentang isi dan kandungan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 105, mari kita lanjutkan kembali kepada kajian hadis. Di sini ada riwayat dari Abu Hurairah. Langsung saja Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtafiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan wa yu'tiyahu aw yamna'ahu. Terjemah hadis: Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Isi dan kandungan hadis yaitu meminta-minta. Poin yang pertama adalah pekerjaan yang hina. Di sini digarisbawahi, selama badan kita masih kuat, selama badan kita masih kekar, selama kita masih mempunyai pikiran yang sehat dan jiwa yang kuat, kita diharamkan oleh Allah dan Rasulnya meminta-minta. Al-yadul ulya khairum bin yadi sufla. Namun sebaliknya, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih baik memberi tangan di atas daripada menerima tangan di bawah. Banyak kita jumpai di masyarakat kita, ya, dengan alasan tertentu membawa sepucuk map dengan dalih dari ini dan dari itu, ya, yayasan yatim piatu lah, masjid lah, pembangunan ini dan itu, ya. Perlu kita ketahui, ya, bahwasanya perbuatan yang demikian kalau Bapak lihat di masyarakat Bapak itu banyak yang fiktif. Setelah dicek, di cross check, ternyata alamat tersebut adalah fiktif, ya, dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Poin yang kedua, tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan itu dilarang oleh Allah. Ingat, kecuali pekerjaan itu dilarang oleh Allah. Misal sabung ayam, ada uang di situ yang ditaruhkan. Main judi, ada uang pula, ya, yang ditaruhkan, ya. Pekerjaan tersebut sudah jelas dilarang oleh Allah. Kenapa? Membuang-buang waktu, ya. Nanti ujung-ujungnya adalah keluarga yang ditumbalkan. Uangnya habis, perabotan semuanya dijual, tinggal anak ataupun istrinya dijual, seperti film-film lah, ya. Karena memang perbuatan tersebut memang tidak ada manfaat dan gunanya. Oleh karenanya, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan ikhlas karena Allah, ikhtiar secara maksimal, ya. Hasil dan kedepannya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim, poin yang ketiga, harus bersungguh-sungguh dalam berusaha dan bekerja. Kita berjuang, kita bersungguh-sungguh, kita bekerja, ya, berusaha semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa, ya. Pikiran yang kita punya kita gunakan dengan sebaik-baiknya pada jalan yang benar, ya. Hasil dan kedepannya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bapak sudah tegaskan,
tugas manusia adalah bekerja, ya, bekerja dan bekerja, ataupun berikhtiar karena Allah, berikhtiar dan berikhtiar, hasil dan selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Islam sangat tegas mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berikhtiar semaksimal mungkin. Yang kelima, mengambil kayu bakar lalu dijual ke pasar, ya, lebih baik daripada mengemis ke orang lain. Kalau yang Bapak lihat dulu pada waktu Bapak mondok, ada seorang nenek-nenek ataupun kakek-kakek, baik yang berjalan kaki ataupun bersepeda, setelah kayu itu dibakar, setelah kayu itu diambil dari hutan, lalu dijemur dan dikeringkan beberapa hari, ya, 3 hari ataupun 2 hari, dirasa dan dinyatakan sudah kering, maka kayu itu dijual ke pasar. Banyak pula di kampung-kampung yang masih menggunakan kompor tradisional. Di antaranya adalah kayu bakar tersebut dengan harga yang murah, perjuangan yang sangat lelah, beberapa hari, lalu mendapatkan upah yang tidak seberapa. Namun semua hal tersebut di hadapan Allah adalah perbuatan yang mulia dibandingkan dengan kita berkeliling rumah meminta-minta, seperti keterangannya di hadis, entah orang yang kita datang itu memberi upah ataupun menolaknya, ya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bekerja dan semaksimal mungkin berusaha dengan sungguh-sungguh dengan daya dan upaya yang kita punya, ya, kita keluarkan potensi semaksimal mungkin yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pengertian etos kerja, ya, di sini ada pengertian, yaitu cara pandang yang diyakini oleh seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah. Memuliakan diri seperti yang tadi, orang tersebut memuliakan diri dengan cara apa? Berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja dengan keras, jadi hidupnya mulia. Insya Allah orang tersebut tangannya di atas, bukan tangan yang di bawah, seperti contoh dalam hadis meminta-minta. Tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Dari kerja keras tersebut kan dihasilkan upah ataupun materi-materi berupa uang ataupun aset. Nah, itu adalah manifestasi di samping mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah. Dengan apa maksudnya? Menafkahi anak, menafkahi istri, ataupun menafkahi dan membantu orang tua kita yang telah menua, yang sudah tidak mampu bekerja, lalu kita bergantian membiayai, ya, kehidupannya sampai masa itu datang. Karena perbuatan di atas, ya, di hadapan Allah adalah perbuatan yang mulia. Tinggal kita pilih yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan dengan semaksimal mungkin, ya.